Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali saat ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami terbuka untuk terima firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus. Tunjukkan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan buatlah hati kami mengerti apa yang Tuhan inginkan kami alami, kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami pada saat firman-Mu diberitakan, supaya kami mengerti apa maksud-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai dengan 29. Kitab Nabi Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Saya akan bacakan buat kita semua. Pasanglah telinga dan dengarlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gelagah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya hidup dan melayani Tuhan kira-kira 700 sampai 750 tahun sebelum Masehi, saudara-saudara, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ketika itu bangsa Israel sedang ada di dalam suatu keadaan yang sangat sukar. Mereka menghadapi keadaan yang susah, tapi bukan karena sesuatu yang datang dan menimpa mereka begitu saja, saudara-saudara. Ini adalah akibat dari dosa mereka sendiri. Mereka terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dengan 10 suku dan ibu kotanya adalah Samaria. Rajanya bernama Yerobeam, saudara-saudara. Dan satu lagi adalah kerajaan Yehuda. 2 suku, rajanya bernama Rehabeam, saudara-saudara. Dan Allah mendatangkan raja atau bangsa-bangsa asing untuk menghukum bangsa Israel dan bangsa Yehuda ini. Allah memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menghukum mereka, dan Allah sendiri yang bekerja dengan semuanya itu. Dan kita pun akhir-akhir ini, sekarang ini, dalam waktu-waktu yang sekarang ini, saudara-saudara, kita juga menghadapi hal yang sama. Keadaan yang semakin membuat orang tidak lagi mementingkan kebenaran sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, Alkitab jelaskan tentang keadaan orang-orang di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini menggambarkan apa yang terjadi di hari-hari menjelang akhir zaman, saudara-saudara. Di hari-hari yang terakhir, akan datang satu masa yang sukar, menjelaskan kepada kita tentang krisis secara moral, saudara-saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat yang tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saudara akan dapatkan bagaimana keadaan orang-orang di akhir zaman. Tapi Alkitab catat bahwa mereka ini menjalankan ibadahnya. Mereka tetap beribadah. Hanya saja mereka memungkiri kekuatannya. Kita tahu dan kita mengerti ada satu kekuatan Allah dalam ibadah. Tapi orang-orang di akhir zaman, sekalipun mereka beribadah kepada Tuhan, mereka tidak percaya akan kekuatan itu, kekuatan ibadah itu. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Dan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti ini. Allah juga memberi peringatan kepada kita semua. Yesaya 28 ayat 23 sampai 24 yang tadi kita sudah baca itu dikatakan begini. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Ada peringatan dari Allah. Allah bertanya kemudian, setiap harikah orang membajak? Setiap harikah orang mencangkul, menyisir tanahnya, lalu kemudian menabur? Jawabnya adalah ya, setiap hari. Untuk mendapatkan hasil tanah yang baik, seorang petani harus mencangkul, membajak, menyisir tanahnya itu setiap hari. Dan Yesaya memakai contoh seorang penabur atau seorang petani, saudara-saudara. Setiap hari dia harus bekerja di sawah atau di ladang di tempat dia berada. Dia tidak boleh bosan. Menunda pekerjaan berarti memperlambat hasil yang akan didapat. Hasil tidak akan didapat sesuai dengan waktu yang diinginkan. Petani juga harus mengerti tanah yang dia miliki itu cocok untuk ditaburi apa? Untuk ditanami apa? Gandumkah? Jintan hitamkah? Jintan putihkah? Jelai? Atau dan sebagainya, saudara-saudara. Seorang petani harus tahu. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani harus bersabar. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 7. Dan kalau kita melihat kemurahan Tuhan, itu terlalu besar dalam hidup kita. Setiap hari kita atau setiap minggu, saudara-saudara, kita ditaburi oleh firman Tuhan. Kita datang berbakti, kita diberikan bekal firman Tuhan seperti sebidang tanah yang ditaburi oleh penabur itu, saudara-saudara, pemberita firman Tuhan. Dan pasti Tuhan berharap ada sesuatu yang baik yang dihasilkan dari kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah keadaan yang sukar, susah, krisis secara moral besar dalam hidup kita, dalam keadaan di sekeliling kita, saudara-saudara. Tapi pada saat kesusahan itu datang, pada saat ujian pencobaan itu datang, kekuatan dari firman Tuhan yang ditabur di dalam hati kita itu harus menjadi sesuatu yang dapat menolong kita, dapat menopang kita. Dia harus berbuah pada waktunya. Dan itu juga tergantung dari tanah hati yang kita miliki. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ada 4 contoh tanah hati,
saudara-saudara. Yesus katakan di dalam perumpamaannya itu ada 4 contoh tanah hati. Tanah hati yang pertama adalah tanah hati yang di pinggir jalan. Kalau firman Tuhan itu ditabur, kalau benih itu ditabur, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan, saudara-saudara. Tanah yang belum dicangkul, tanah yang belum dibajak. Apa akibatnya kalau benih itu jatuh ke tanah hati yang seperti itu? Benih itu tidak dapat tumbuh. Benih itu akan diambil oleh burung-burung yang terbang di atasnya. Tidak dapat tumbuh sama sekali. Menjelaskan bahwa firman Tuhan yang jatuh di tanah hati yang di pinggir jalan akan mudah diambil, dirampas oleh si jahat, oleh penguasa dunia ini, saudara-saudara. Tapi ada tanah hati yang kedua. Tanah hati yang kedua adalah tanah hati yang berbatu-batu. Tanah hati yang benih dapat tumbuh, tapi tidak mempunyai akar yang kuat. Benih itu dapat tumbuh, tapi akarnya tidak kuat. Dia akan cepat layu pada saat matahari bersinar dengan terik. Dia akan menjadi layu tanaman itu. Gambaran dari seorang yang suka mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, tapi karena tidak berakar, dia pulang, kesusahan datang, ia pun langsung mundur. Ada banyak orang-orang yang akan mengalami hal ini menjelang akhir zaman, saudara-saudara. Keadaan ini adalah keadaan yang sukar. Menjelang akhir zaman, ada masanya keadaan itu akan menjadi sukar. Dan apabila benih firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang berbatu, benih firman Tuhan itu tidak akan berakar, tidak mempunyai akar yang baik, saudara-saudara. Dia akan menjadi cepat layu. Kesusahan datang. Sekalipun setia beribadah, setiap kali datang untuk beribadah, tetapi tidak ada kuasa dalam ibadah yang dapat dinikmati oleh orang-orang tersebut. Apa akibatnya? Orang-orang itu akan menjadi mundur dari Tuhan, menjadi murtad dari Tuhan. Dan inilah yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Tanah hati yang ketiga, tanah hati yang dipenuhi dengan semak duri. Benih bertumbuh, saudara-saudara, tapi kemudian mati karena terhimpit oleh semak duri itu. Ada kekhawatiran yang ada di dalam hati. Kekhawatiran akan hidup ini. Dan itu membuat benih tidak dapat bertumbuh dengan baik. Seringkali kita khawatir dengan ini, dengan itu, dengan hal-hal lain, dengan hal yang dan sebagainya. Kita tidak lagi percaya akan kekuatan firman Tuhan. Kita kemudian mulai mencari hal-hal yang kita pikir dapat menolong kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki tanah hati yang keempat. Tanah hati yang subur. Tanah hati yang baik. Orang yang mendengar, kemudian dia mengerti firman. Dan firman itu tertanam di dalam hatinya. Tuhan bekerja di dalam hatinya. Karena dia mencintai firman itu. Dia taruh di tempat yang terbaik di dalam hatinya. Maka kemudian firman itu akan bertumbuh seperti pohon yang menghasilkan buah. Alkitab mencatat ada buah yang dihasilkan itu 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Tapi pohon ini adalah pohon yang subur. Karena tertanam di tanah hati yang terbaik. Saudara-saudara, penting sekali bagi kita. Kita selalu ditaburi oleh firman Tuhan. Pemberita firman Tuhan selalu memberitakan firman Tuhan. Tapi penting bagi kita mempunyai tanah hati yang baik. Bukan seperti tanah hati yang pertama, 2, dan 3. Tapi memiliki tanah hati seperti yang keempat. Tanah hati yang baik yang akan menghasilkan buah. Pada satu kali atau ada masanya
kesukaran akan datang. Maka firman itu akan menghasilkan, memberikan tanah hati kita dibajak oleh firman Tuhan. Setiap hari. Mungkin rasanya tidak enak, saudara-saudara. Tapi itu yang membuat firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita. Maka kalaupun saudara datang setia beribadah, saudara datang setia beribadah kepada Tuhan, kekuatan ibadah itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Kuasa ibadah itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Kesukaran apapun juga yang datang, yang kita rasa sukar untuk kita lalui, tapi ada kekuatan karena kita memiliki tanah hati yang baik. Firman Tuhan yang tumbuh subur dalam hati kita. Bahkan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain karena kita berbuah, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ada orang-orang yang dapat melihat kita sebagai contoh yang baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita tidak mengerti berapa lama lagi kita akan hidup di dalam dunia ini, bukan? Tapi biarlah waktu yang tersisa, yang masih kita miliki, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Setiap kali firman itu diberitakan, mari, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, tapi buatlah tanah hati kita itu menjadi tanah hati yang terbaik. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan inginkan hati kami menjadi seperti tanah hati yang keempat dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan, yaitu tanah hati yang terbaik. Bahkan ada buah yang dapat kami hasilkan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami hidup di masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan. Tapi biarlah kesukaran itu tidak membuat kami mundur dari Tuhan. Kesukaran itu tidak membuat kami kecewa dengan Tuhan, tapi kami tetap ada sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kami. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan dan doa kami. Dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan hikmat, akal budi dari sorga. Mereka dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.